Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak Ibu yang sudah mau ikut berpartisipasi pada kegiatan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan pendampingan individu kedua calon guru penggerak angkatan 11. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk melanjut kegiatan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Al-Qudola, Bapak Burhandika SPDI, dan yang terhormat Bapak Afi Firman Hermansyah STMkom selaku pengajar praktik CGPA 11, dan Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pendampingan individu 2 CGP angkatan 11 pada hari ini. Untuk memasuki kegiatan selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Al-Qudola, kesempatan kata. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Ini beneran? Gedean nggak pakai kali ya? Nah, lebih mantap itu. Ya cempreng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad la haula wala quwwata illa billah. Ya, saya hormati Pak Afif selaku pengajar praktek dan Bu Reni sebagai calon guru penggerak, Bapak dan Ibu guru SMK Al-Qudola yang saya hormati. Para ulama itu bilang al-harokah barokah, bergerak itu membawa keberkahan. Karena setahu saya yang sesuatu yang tidak bergerak kadang-kadang membawa mafsadat. Air yang mengalir di irigasi itu banyak manfaatnya, mengalir air, mengalir di sawah dan lain-lain. Turbin itu bergerak karena ada air yang bergerak. Di dalam tubuh kita itu ada darah. Kalau darah yang bergerak, masalah. Tapi karena bergerak semua, airnya bermanfaat. Jadi di sekolah itu harus ada yang menggerakkan. Apapun itu harus ada yang menggerakkan. Kalau tidak ada yang menggerakkan, maka semuanya menjadi tidak bergerak. Teman-teman kita semua, saya yakin semua guru SMK Al-Qudola itu ingin bergerak, tapi kadang masih malas gerak, atau yang kemudian kedua adalah tidak ada yang menggerakkan. Maka perlu guru yang namanya guru penggerak, sehingga nanti semuanya menjadi bergerak, semuanya menjadi berubah, dan akhirnya mendapatkan keberkahan. Al-harokah barokah. Mudah-mudahan Bu Reni ini calon guru penggerak pertama di SMK Al-Qudola nanti bisa mengimbas kepada guru-guru lain, dan saya berharap angkatan 11 nanti mungkin angkatan berapa lagi ada pendaftaran lagi, guru-guru yang lain usahakan bisa ikut daftar, karena di guru penggerak banyak hal yang bermanfaat buat guru dan buat sekolah serta buat dirinya sendiri. Terakhir, selamat belajar Bu Reni sampai bulan Desember ya. Mudah-mudahan lancar, tidak ada kendala, dan selalu sehat, karena
belajarnya simultan terus-terusan maraton. Iya. Siang malam sampai Desember, mudah-mudahan belajarnya lancar dan lulus sampai mendapat predikat guru penggerak. Itu saja dari saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sambutan kedua dari Bapak pengajar praktik Afif Firman Hermansyah STM.com, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Reni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, terima kasih atas sambutan, dan sudah 2 kali berarti Pak saya kesini, alhamdulillah sambutannya baik ya. Atas sambutan dan jamuannya. Yang saya hormati Bu Reni, CGP Angkatan 11. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Al-Qudolah, terima kasih sudah berkenan untuk ikut berpartisipasi pada sore hari ini. Ada murid saya juga Pak, Husen ini murid saya. Alhamdulillah sekarang sudah sama profesinya jadi guru ya. Mudah-mudahan jadi berkah kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait program guru penggerak, memang itu tadi betul yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah. Kalau saya sih bahasanya, saya karena bukan orang agama ya Pak, jadi saya nggak bisa ngedalil begitu. Kalau saya sih lebih pada kita harus bisa keluar dari zona nyaman Bapak Ibu, out of the box. Zona nyaman itu apa? Zona nyaman itu diam itu nyaman sebetulnya. Kalau tadi Pak Kepala bilang al-harokah barokah, betul. Kalau saya bahasa modernnya out of the box gitu. Kalau diam itu memang nyaman, karena bergerak itu mengeluarkan energi. Nah, jarang orang yang mau mengeluarkan energi, waktu, finansial dan lain sebagainya, karena sudah nyaman dengan kondisi yang ada. Tapi mudah-mudahan insya Allah di sini, apalagi sekolah PK ya Pak, sekolah PK butuh daya dukung dari guru-gurunya yang lebih gitu. PK, kalau SMK PK, kalau SMA sekolah penggerak gitu, PSP ya, program sekolah penggerak. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, untuk pendampingan individu ini, jadi yang kedua ya, saya udah 2 kali ke sini. Jadi ada 6 kali pendampingan individu, ada 7 kali lokakarya. Selebihnya itu daring, online gitu. Kalau PGP itu begitu. Nah, untuk memenuhinya terkait ketersediaan guru penggerak itu, karena sepertinya ini prediksi saya ya, mudah-mudahan salah gitu. Sebetulnya sudah dipersiapkan sampai angkatan 20 Pak. Ini baru angkatan 11 dan 12. Tetapi sebenarnya sedang dievaluasi karena masa transisi pergantian pemerintahan ya. Mungkin nanti Menteri Pendidikannya juga di Oktober sudah ganti pasca pelantikan presiden baru. Nah, bisa jadi mungkin nanti ada pergeseran anggaran sehingga program guru penggerak tidak lanjut. Bisa jadi nanti programnya makan siang kan, makan siang gratis, anggarannya kesedot ke situ semua gitu. Nah, makanya di Jawa Barat ini baru kemarin Pak, dan semalam Zoom gitu, akan ada guru penggerak versi Jawa Barat Pak. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, baik sekolah negeri maupun swasta yang belum jadi guru penggerak itu diwajibkan ikut, baik negeri maupun swasta. Nah, untuk yang tahap pertama nanti launching tanggal 5 Agustus, programnya selama 3 bulan. Itu pertama negeri dulu, nanti mungkin yang swasta mah di tahun 2025 di Januari gitu. Nah, jadi nanti saya Bu Reni yang akan segera lulus itu jadi coaching pendamping Bapak Ibu gitu. Jadi Bapak Ibu juga nanti bisa ikut, bisa daftar. Diklatnya cuma 3 bulan, kalau kami 6 bulan, ini dipres jadi 3 bulan. Tapi modulnya sama. Cuman ada tambahan modul apa namanya itu, yang cerita inspiratif Ibu EN guru Sumedang yang lumpuh, dia masih bisa ngajar. Namanya modul cinta kasih kalau nggak salah. Ada tambahan 1 modul itu aja. Gitu. Nah, jadi saya harapkan nanti Pak, mudah-mudahan bisa didorong Bapak Ibu gurunya untuk ikut yang Jawa Barat. Masa yang 3 bulan juga masih nggak kuat gitu. Gitu, mudah-mudahan nanti bisa ikut. Walaupun memang nanti levelnya tidak sama dengan kami. Kalau kami istilahnya itu
level nasional, kalau Bapak Ibu mungkin nanti level provinsi gitu. Yang tidak diperbolehkan itu yang sudah guru penggerak, kepala sekolah sama pengawas itu tidak boleh ikut. Kenapa? Karena kepala sekolah dan pengawas mah sudah ada sibuk sama tugas tambahan katanya. Paling Bapak Ibu gurunya saja gitu. Nanti mungkin Pak kepala sekolah bisa dorong. Itu yang kedua terkait informasinya. Yang ketiga untuk pendampingan individu kedua ini, Bu Reni nanti akan memaparkan, karena modul 1 itu kan ada 3 modul Bapak Ibu. Modul 1 itu terkait dengan perubahan pada diri CGP-nya. Ada 4 modul. Modul kedua itu perubahan terhadap murid. Ada 3 modul. Modul 4 perubahan terhadap sekolah. Makanya guru penggerak itu dipersiapkan untuk pemimpin pembelajaran itu begitu. Jadi merubah dirinya dulu, kemudian merubah siswa, dan yang terakhir itu adalah bergerak untuk perubahan di sekolah. Nah, untuk yang ini masih modul 1 terkait visi guru gitu. Kan kita itu ngajar anak itu harus punya visi Bapak Ibu. Kenapa harus punya visi? Karena kita mau anak itu mau diapain sama kita. Itu visi. Apakah mau cerdas berkarakter atau cuman cerdas saja? Kalau cerdas aja ngajar selesai, pulang, terima gaji, selesai. Tapi kalau punya cerdas berkarakter, berarti ngajarnya harus seperti apa, ujiannya harus seperti apa, perilaku di kelasnya harus seperti apa. Itu cerdas berkarakter, karena memang pendidikan karakter ini dibutuhkan gitu. Itu konsep di guru penggerak. Karena di modul 1.1 itu kita paradigmanya dirubah banyak. 1, teori tabula rasa. Tabula rasa itu mungkin Bapak Ibu pernah dengar bahwa anak itu kertas kosong ya. Ya, yang bisa kita coret-coret. Ternyata itu salah Bapak Ibu. Teori tabula rasa itu anak itu bukan lagi kertas kosong, tapi sudah ada coretan. Coretannya apa? Karakter, kemampuan, sama visinya. Artinya kita tinggal menebalkan coretan itu. Misalkan anak punya bakat di bidang apa, ya kita tebalkan di situ. Anak bakatnya di bidang olahraga, anak bakatnya di bidang sains, anak bakat di bidang seni, sastra dan sebagainya. Apalagi kalau sudah ke SMK, sebetulnya sudah kelihatan. Kalau masuk jurusan TKJ berarti hobi di IT, kalau masuk TKR berarti memang hobi di bidang teknik otomotif kan gitu. Jadi kita tinggal menebalkan gitu. Jadi teori tabula rasa itu anak sudah punya coretan, kita tinggal menebalkan. Kemudian ada lagi teori menghamba sama murid Bapak Ibu. Nah mungkin ini agak sedikit kontroversi ya. Tapi sebetulnya yang dimaksud menghamba itu kita lebih aware, kalau menurut saya lebih aware sama murid gitu. Jadi murid itu sekarang bukan lagi objek pembelajaran, tapi jadi subjek. Makanya berubah pola belajarnya dari student center menjadi dari teacher center menjadi student center. Jadi kita itu sekarang jadi fasilitator, bukan dari masuk sampai keluar kita ceramah gitu. Biarkan anak-anak berdiskusi di kelompoknya, anak-anak yang menyampaikan pendapat. Jadi kita mau ngajar dari pagi sampai sore juga nggak capek. Kalau kita ngomong dari awal masuk sampai pulang, saya jamin 1 minggu kemudian tipes Bapak Ibu. Karena capek gitu. Nah makanya anak yang aktif kita mah cuma ngasih materi, paling ngejelasin. Ceramah boleh, tapi sebagai pengantar. Selebihnya mah lebih anak diskusi berkelompok, mengerjakan tugas, kemudian mencari informasi, presentasi dan lain sebagainya. Nah untuk yang modul ini Bu Reni akan menyampaikan visinya, bagaimana visi dia kepada murid, dan nanti ada visi sekolah. Nah bagaimana, apakah visi sekolah itu sudah sesuai dengan apa yang akan dijalankan oleh gurunya? Karena kita sebagai guru harus menjalankan visi sekolah. Sekolah itu pengen visinya apa? Misalkan cerdas berkarakter ya, berarti kita harus fokus di situ. Jangan sampai visi sekolahnya A, kita ngajarnya ke B gitu, maka visi itu tidak akan tercapai. Nah, di sini bukan berarti kita mau merubah visi sekolah, tidak. Karena visi sekolah itu butuh dirumuskan bersama-sama. Mungkin apa yang kita bicarakan sekarang nanti akan jadi masukan untuk, karena kan visi itu harus dievaluasi sebetulnya Bapak Ibu.
Tidak dari berdiri sekolah sampai selama-lamanya visinya itu saja. Harus ada updating terhadap perubahan zaman gitu. Apalagi kalau terjadi perubahan kurikulum. Karena kurikulum K13 dengan Merdeka itu kan berbeda. Jadi nanti apa yang dibicarakan kita di sini adalah merupakan visi seorang guru dan visi bagaimana sekolah kita ke depan. Tapi sudah PK mungkin ada penyesuaian, bukan perubahan sih, penyesuaian dari visi. Karena kan PK mah berbeda ya dengan sekolah biasa ya Pak Kepala. Gitu. Jadi biar Bapak Ibu gurunya juga satu jalur dengan visi sekolah. Gitu. Itu saja sebagai pembuka biar ada gambaran. Mungkin Bapak Ibu kaget dan bingung ngapain sih dikumpulin gitu. Ada apaan gitu. Kira-kira seperti itu gambarannya Bapak Ibu. Memang lebih banyak kolaborasi kalau guru penggerak itu lebih banyak kolaborasi, diskusi gitu. Biar satu channel, satu frekuensi ya. Jadi nanti dalam mendidik anak juga bareng-bareng. Gitu. Kalau sudah satu frekuensi enak gitu. Jangan sampai nanti guru yang A masuk ngomong gini ke anaknya, dipatahin sama guru yang berikutnya. Itu tidak boleh, nanti akan terjadi kebingungan di anak. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Husen. Pada tempatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara dimulai, langkah terlebih dahulu kita berdoa bersama. Al-Fatihah lil Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hajiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله الذي نستغفر الواجب في الأول والآخر وسلم رضي الله تعالى عن كل الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لوجهك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك السلامه في الدين والدنيا والاخره والعافيه في الجسد وزياده في العلم وزياده في العلم وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم حول علينا يا الله في شكرة الموت ونجاة من النار وعفو عنا الإسلام. ربنا لا تجئ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, terima kasih buat Husen yang sudah memimpin doa untuk memasuki kegiatan inti. Sebelum memasuki kegiatan inti, Masuk dulu ya. masuk di sana ya. Ya Allah, saya ya, untuk sebelum mulai ke acaranya kita ice breaking dulu Bapak Ibu, ice breaking sesuai angka. Kalau misalkan tepuknya 1, tepuk 1, tepuk 1. Tapi kalau nggak ada instruksi tepuknya berarti nggak usah, buat melatih fokusnya. Ya Bapak Ibu, mari kita mulai. Tepuk 2, Pak. 2. Nggak ada tepuknya. Nggak ada tepuknya. Oh, tidak ada tepuknya. Ya, kalau nggak ada perintah tepuknya jangan tepuk tangan. Maafin aku ya. Dimulai lagi ya Bapak Ibu ya, sekali lagi. Tepuk 3, 2. Ya, masih kurang fokus, sekali lagi. Tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1.
fokus. Belum fokus. Ayo sekarang masih ada lagi. Es breaking warna. Coba Bapak bisa Bapak Ibu sebutkan yang ini warna apa? Kalau yang ini warna apa? Kalau yang ini warna apa? Berarti udah mulai fokus. Kalau ini katanya apa ini Bu? Bapak Ibu. Kalau yang ini? Kalau yang ini? Tepuk tangan buat kita semua. Ya, untuk menuju acara selanjutnya kita membahas tentang apa itu visi. Nah, kalau menurut saya visi itu adalah harapan dan doa mengenai gambaran di masa yang akan datang. Harapannya kita tuh maunya sekolah ini seperti apa, dimasuki oleh murid-murid yang seperti apa gitu. Jadi visi itu ya harapan kita ke arah yang lebih baik untuk masa depan murid kita, khususnya yang di tempat kita mengajar di sekolah ini. Jika ingin melangkah lebih jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju ke arah yang lebih baik. Jadi sebelum menentukan visi, karena harapan dan doa itu, kita harus mau ngimpiin murid kita tuh nanti seperti apa, visinya tuh harus gimana. Jadi untuk kita melangkah ke yang selanjutnya, bisa dilihat video iklan dulu Bapak Ibu.
Bapak Ibu, kalau dengan suara Pak Soekarno pasti suaranya membuat kita lebih tergerak. Pengulangan katanya aku melihat Indonesia. Jadi kayak berharap Indonesia tuh ke arah yang lebih baik harapannya. Jadi dari kesimpulan isi puisi yang aku melihat Indonesia karya Bapak Soekarno menggambarkan aspirasi dan harapan beliau untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Dia menggunakan metafora untuk menggambarkan potensi yang terkandung yang ada di Indonesia, menggambarkan harapan. Sebelumnya yang tadi saya bilang visi harapan untuk membangun masyarakat. Kalau di sini lebih masyarakat ya, karena Indonesia masyarakat yang bijaksana, tempat yang penuh dengan kasih sayang dan bangsa yang maju. Jadi inti dari isi puisi aku melihat Indonesia ini berkaitan dengan visi kita, harapan kita seorang guru sebagai seorang pendidik. Di sini ada jelas dia mau arahnya kemana, katanya kan masyarakat yang bijaksana, berarti nanti kita sebagai guru arahnya nanti muridnya ke arah yang seperti apa. Terus tempat yang penuh dengan kasih sayang kata beliau, dan bangsa yang maju, berarti kan kalau untuk sekolahnya maju gitu. Kalau diisi dengan murid-murid yang berkarakter baik. Selanjutnya Bapak Ibu, saya udah ada kasih selebaran untuk mengisi kalimat tumpang cita-cita untuk murid. Jadi untuk pengawalan menciptakan sebuah visi itu kita harus rincikan dulu kita mau seperti apa. Dari murid-muridnya kita memimpikan yang seperti apa. Lalu kita percaya murid bahwa adalah, jadi bisa diisi dulu yang sesuai yang saya itu. Dan kalau bisa Bapak Ibu, ini saya lupa tulis formatnya, tulis nama. Di paling atasnya tulis nama dulu. Sesuai pendapat Bapak Ibu, kita memimpikan murid-murid yang apa? Sembari Bapak Ibu mengisi kalimat tumpang, ini saya ada memfoto visi misi sekolah SMK Al-Hudola. Visinya menyiapkan generasi muslim yang cerdas dan bertakwa serta memiliki life skill. Generasi muslim yang cerdas dan bertakwa serta memiliki life skill. Apakah sudah selaras dengan Bapak Ibu inginkan visi sekolah yang sudah ada? Mengisi kalimat tumpangnya, kita sudah melihat visi sekolah kita sebelumnya. Ada pertanyaan, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Lalu adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan? Nanti berdasarkan kalimat tumpang yang Bapak Ibu isi hari ini. Untuk visi saya sebagai guru penggerak, yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, yang sesuai profil pelajar Pancasila, inovatif, berwawasan global, dan siap menghadapi perkembangan zaman. Karena berakhlak mulia, saya mengikuti yang sebelumnya ya, generasi muslim cerdas takwa gitu. Jadi saya mengedepankan yang di awalnya dulu, berakhlak mulia dulu. Sesuai profil pelajar Pancasila, sebenarnya profil pelajar Pancasila ini sudah mengandung 6 karakter yang baik, dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu bergotong royong, kreatif, mandiri, dan berkebinekaan global. Jadi ini di semua ini sudah termasuk. Lalu ada inovatifnya
dan berwawasan global, siap menghadapi perkembangan zaman yang pasti, karena kan perkembangan zaman sekarang semakin lama semakin lebih maju. Jadi biar murid-muridnya nggak terlalu gaptek ya, atau siap masuk ke dunia industri kerja nantinya. Bapak Ibu, ada yang sudah selesai mengisi kalimat rumpangnya? Sebelum kita lanjut ke pernyataan perubahan prakasa. Bapak, bisa dibacakan aja Pak menurut pendapat Bapak. Pak, kita memimpikan murid-murid yang pintar secara spiritual dan intelektual, kemudian gak kalah pentingnya juga berbudi pekerti baik dan luhur, serta terampil ya, di minat dan bakatnya masing-masing. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah ini agak puitis nih ya, takut saja. Murid adalah benih yang perlu kita pupuk, disiram, dirawat agar benih itu dapat berbuah lebat dan manis, bisa dinikmati orang banyak. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan sesuai visi sekolah yang ada, itu adab yang baik dan disiplin yang tinggi. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa semua proses kegiatan belajar dan mengajar itu penting. Kemudian kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk bisa memajukan negeri ini melalui pendidikan. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ilmu pengetahuan semakin maju dan berkembang, dan guru yang baik harus mampu beradaptasi dengan itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memimpikan murid-murid yang berkarakter baik, berakhlak dan beradab, serta berpikiran maju ke depan dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita juga percaya bahwa murid adalah cerminan masa depan dalam versi yang miniatur. Karena bila murid sudah berkarakter baik, maka masa depan Indonesia berjalan ke arah yang lebih baik. Di sekolah kita mengutamakan penguatan karakter siswa yang islami serta pengembangan potensi siswa yang akan membantu siswa untuk meraih masa depannya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan adalah salah satu jalan menuju kesuksesan, maka selama menempuh pendidikan harus dilaksanakan sebaik mungkin. Kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan sekolah dengan menitik beratkan pada skill, pengembangan potensi, dan mengembangkan karakter siswa. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah yang baik akan menghasilkan siswa dengan karakter yang baik, karena lingkungan yang baik berpengaruh pada kualitas pendidik dan peserta didik. Sepertinya Pak Adib sama Bu Melin siap jadi CGP selanjutnya. Karena kalimat ngisi rumpangnya sudah sangat bagus. Sekaligus saya akan membacakan kalimat rumpang dari Ibu Rosmaliawati sebagai wakil kesiswaan. Beliau memimpikan murid-murid yang disiplin, sopan, santun, berakhlak baik, berkarakter, profil pelajar Pancasila. Lalu beliau percaya bahwa murid adalah aset generasi bangsa yang harus diarahkan menuju pelajar yang lebih baik. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan dan sekolah itu penting. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan mereka. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan pendidikan yang maju harus mempunyai misi dan visi.
kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan visi dan misi sekolah, guru dan siswa harus bekerja sama atau berkolaborasi. Beberapa sudah dirangkum, ada tentang berakhlak, berkarakter yang paling penting mewujudkannya, dan ada juga yang pendidikan yang religius yang menghadapi perkembangan zaman tadi menurut Pak Haji Ip. Lalu saya menyimpulkan dengan visi yang sudah saya buat sebagai guru penggerak selaras, karena sudah ada berakhlak mulia, termasuk berakhlak baik, berkarakter yang baik. Lalu berakhlak mulianya udah paling di depan karena rata-rata semuanya mendukung untuk berkarakternya harus baik, berbudi pekerti, luhur. Ya, Pak Haji ya, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan juga ditambahkan inovatif, berwawasan global, dan yang terakhir tadi ada tambahan perkembangan zaman, siap menghadapi perkembangan zaman. Kita lanjut Bapak Ibu, sesudah kita mengisi kalimat rumpang apa yang kita cita-citakan untuk murid kita yang ada di sekolah, visi yang sudah kita satukan dan kita buat, akan lanjut untuk ke perubahan prakarsanya. Jadi dengan pakai konsep Bagja, namanya konsep Bagja, di mana B-nya untuk buat pertanyaan utama, lalu A-nya ambil pelajaran, lalu G-nya itu gali mimpi, G-nya itu jabarkan rencana, lalu yang terakhir atur eksekusinya. Jadi Bagja ini itu termasuk ke dalam inquiry apresiatif atau yang disingkat sebagai IA, yaitu suatu pendekatan kolaborasi yang memanfaatkan kekuatan yang ada di sekolah agar bisa mewujudkan visi yang sudah kita rumuskan tadi, yang sudah dibuat dan sudah dicita-citakan pakai konsep Bagja ini. Untuk selanjutnya kita akan menentukan perubahan prakarsanya, menentukan prakarsa perubahannya dari visi saya tadi yang sudah saya sebutkan, yang tadi sudah Bapak Ibu lihat. Prakarsa perubahan yang saya buat itu adalah meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi dan pembiasaan positif itu untuk menumbuhkan nilai positif belajar Pancasila. Karena visi kita di awal adalah untuk membentuk karakter berakhlak baik, berakhlak mulia. Lalu dalam konsep B ini, dalam Bagja itu buat pertanyaan utamanya, karena di sini mengandung dua hal ya, kreativitas, motivasi. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kreativitas motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Lalu yang kedua, untuk pertanyaan pada pembiasaan positif untuk menumbuhkan nilai profil Pancasila, apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan nilai profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan positif. Jadi Bagja ini menciptakan prakarsa perubahan, lalu diperinci lagi tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi yang sudah kita harapkan. Selanjutnya menjawab pertanyaan dari yang pertama, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik, yaitu melakukan diskusi seperti ini, diskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, untuk bagaimana cara untuk menimbulkan kreativitas dan motivasi belajar siswa. Lalu untuk apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan nilai profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan positif, yaitu dengan cara mencari referensi dan praktik
baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Selanjutnya udah kita buat pertanyaan pertama. Yang selanjutnya adalah A. Ambil pelajarannya. Bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Lalu, aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menumbuhkan nilai profil pelajar Pancasila melalui kebiasaan positif. Dari jawabannya itu mencari referensi media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik atau siswa. Lalu untuk yang kedua, aktivitas apa saja untuk pembiasaan positifnya? Melakukan dulu survei dan menyebarkan kuesioner tentang pentingnya pembiasaan positif di sekolah. Jadi sebelum membuat poster di sekolah, ya Pak Ibu Rasmalia. Lalu selanjutnya tentang gali mimpi. Pertanyaannya, pemanfaatan teknologi apa dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas siswa gitu Bapak Ibu. Lalu bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi itu dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain. Dan yang terakhir, untuk pembiasaan positif, apa dampak positif yang didapatkan warga sekolah dalam pembiasaan positif. Untuk menjawabnya itu apa pemanfaatannya itu untuk mengetahui seberapa manfaat, maka harus membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi siswa. Tadi sebenarnya di sekolah kita pas PPDB sudah melakukan asesmen tentang bakat minat. Alhamdulillah sudah belajar, sudah mulai berjalan. Lalu untuk bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi itu dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain, yaitu melakukan kolaborasi dan mengikuti pembelajaran kayak webinar online gitu Bapak Ibu. Di PMN kan banyak biar ilmunya bertambah. Untuk metode pembelajaran di dalam kelas tidak dengan metode ceramah terus atau di depan papan tulis terus, tapi sekali-sekali menggunakan media teknologi biar ada quizzes gitu, wall. Jadi anak-anak lebih semangat, apalagi kalau khususnya anak TO ya. Jadi biar semangat gitu, kalau suka males gitu kan, nggak konsen jadi lebih konsen. Lalu dampak positif apa yang didapatkan warga sekolah jika dalam kebiasaan positif itu membuat sekolah menjadi lebih kondusif, lebih aman, lebih tertib. Sudah kita gali mimpinya, BAG bab, lalu kita jabarkan J-nya. Jabarkan rencananya apa yang akan kita lakukan, diperinci lagi. Apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Lalu bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas. Karena visi saya yang sebelumnya kan wawasan global dan siap menghadapi perkembangan zaman. Jadi saya mengambil prakasa perubahannya memang menitik beratkan pada pemanfaatan teknologi, karena perkembangan zaman itu kan memang diluaskan dengan pemanfaatan teknologi. Bagaimana usaha menjaga keberlanjutan tersebut untuk dapat dilaksanakan di kelas. Lalu yang terakhir, untuk pembiasaan positifnya, langkah-langkah yang perlu dipersiapkan untuk menumbuhkan nilai profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan positif. Langkah-langkah untuk pemanfaatan teknologi ini yaitu membuat perangkat pembelajaran, LKPD, instrumen penilaian, instrumen penilaian yang tepat seperti asesmen awal pembelajaran biasanya. Lalu setiap selesai melakukan pembelajaran, tujuan pembelajarannya apa diberitahu ke murid. Lalu untuk jawaban yang kedua, bagaimana usaha menjaga keberlanjutannya, yaitu pemberian reward peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Dan di sini di sekolah Al-Fudola ini memang sudah
menjalankan sudah lama. Itu kalau misalkan untuk pemberian reward itu untuk juara peringkat 1 di setiap kelasnya itu Pak, SPP-nya gratis selama 6 bulan dan itu sudah berjalan cukup lama di sini. Lalu untuk langkah-langkah yang perlu dipersiapkan untuk pembiasaan positifnya yaitu membuat program, jadi program serta kegiatan pembiasaan positif yang harus berkolaborasi dengan semua warga sekolah termasuk OSIS, bisa mungkin dijadikan panitianya untuk pembiasaan positif. Lalu yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab untuk memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi bisa berjalan baik dan konsisten? Lalu untuk pembiasaan positifnya siapa aja yang terlibat? Yang bertanggung jawab kalau untuk pembelajaran ini kepala sekolah ya, yang selalu mengevaluasi guru atau minimal mengingatkan gitu, agar bisa memperbaiki metode mengajarnya lagi biar semakin betah di kelas sesuai rapat waktu kemarin itu. Terus fakta kurikulum, divisi sarana prasarana yang ada gitu untuk seperti alatnya, media infokus atau proyektor, laptop dan sebagainya. Dan untuk yang terakhir siapa saja untuk yang terlibat? Kalau untuk terlibat pembiasaan itu semuanya, seluruh warga sekolah atau ekosistem yang ada di sekolah semua terlibat agar bisa terjadi budaya positif secara terus-menerus dan konsisten di sekolah. Itu aja pemaparan dari saya tentang visi saya sebagai guru penggerak dan prakarsa perubahan. Saya mohon maaf jika ada masukan serta pendapat Bapak Ibu untuk mengenai isi yang sudah kita isi dengan kalimat numpang ini, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang rupanya kita melihat pemaparan yang tadi disampaikan oleh Bu Reni. Sebetulnya saya mau ngasih pertanyaan yang agak spesifik, tapi yang sudah yang umum saja ya Pak. Berkaitan dengan visi yang tadi, kiranya lebih disimpulkan atau lebih diterangkan lebih detail gitu mengenai visi dan misinya, agar tidak dari bahasanya itu hanya hiasan aja di tulisan. Saya sih berharap kalau memang ada eksekusinya ataupun ada perencanaannya yang berkaitan sama teknologi, apa contohnya itu sebetulnya sih, agar nantinya kita punya barometer ini tuh udah bisa nggak dijalanin gitu. Karena kan ada hal-hal yang direncanakan yang kita menjadikan visi tapi tidak bisa dieksekusi. Banyak hal sebetulnya, dan kita memang sudah terbiasa kadang-kadang itu, baik tempat, terus peralatan, pendanaan, kan itu semua berkaitan. Nah, saya berharap dari visi itu berapa persen bisa terrealisasi, karena warga sekolah juga memahami dengan kondisi perekonomian dan keadaan di sekolah ini. Hanya seperti itu sih Bu harapannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberi masukan, tanggapan dalam kegiatan hari ini sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bapak Isan mengenai kesimpulan dari visi seberapa berjalannya nanti? Iya boleh dipersilakan sebagai ini wakil kesiswaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan adanya CGP ini memotivasi kita guru-guru yang lain untuk sebagai guru penggerak seperti Bu Reni ini terkait dengan kreativitas dan motivasi yang tadi dibahas. Kira-kira kreativitas dan motivasi apa yang akan diterapkan di SMK Al-Qudola ini untuk memajukan SMK kita ke depannya? Terima kasih. Ya, untuk saya menjawabkan visi guru penggerak saya yang pertama itu tentang berakhlak mulia sesuai profil pelajar Pancasila, dengan prakarsa perubahannya diperjelas dan sangat
dikedepankan tentang pemanfaatan teknologinya Pak, itu tadi beberapa sudah dalam metode pembelajaran itu Pak, maksudnya pemanfaatan teknologi dalam metode pembelajaran seperti tadi saya sudah sampaikan gitu. Jadi dalam metode pembelajaran harus berbasis teknologi, bukan menghilangkan metode ceramah seperti Pak Afif utarakan, tapi lebih ke cara bervariasinya biar murid tidak bosan, tidak tidak jenuh gitu. Pemanfaatan teknologi berbasis online pun bisa, karena kan anak-anak zaman sekarang kan lebih suka memegang handphone ya Bapak. Jadi pemanfaatan teknologi itu kayak misalkan pakai metode quiz, seperti itu pernah saya coba juga, pakai metode workbook juga dalam melakukan asesmen awal pembelajaran atau asesmen formatif pun juga bisa. Jadi menekankan akan hal itu. Kalau ditanyakan seberapa berhasilnya gitu. Ini kan visi itu kan tadi yang sudah saya awal bilang, visi itu adalah doa dan harapan kita gitu. Dan diharapkan dengan rencana-rencana yang akan kita lakukan, dan saya sudah melakukannya gitu di dalam kelas gitu. Jadi memang nggak harus visi itu harus langsung jadi langsung berubah gitu jadi yang cakep gitu, nggak bisa juga. Jadi dari hal yang terkecil dulu gitu Pak. Jadi kalau misalkan ditanyakan beberapa persen, ya mungkin pelan-pelan saya menjawabnya gitu. Untuk peralatan sarana kebetulan memang fokus di SMK Lokudal baru ada satu ini gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalkan suka praktek gitu, berbagi kendalanya memang ada gitu. Cuman ya harus diminimalisir asalkan kitanya mau gitu berbuat gitu. Ya jadi ya kalau saya ngadepin kendalanya gitu, sebelum sekalian mau memakai Infocus di kelas gitu, saya ini WA dulu sama guru-guru TKJ gitu, guru-guru kejuruan, mau dipakai nggak nih gitu Infocusnya gitu. Soalnya saya mau pakai dulu. Jadi harus ada tindakannya untuk ngambil solusinya, yaitu solusinya saya komunikasi dulu, kolaborasi buat memakai pemanfaatan yang ada, walaupun seadanya baru satu. Untuk Ibu Rosmaliawati ya tentang meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar. Untuk kreativitas itu saya lebih mengedepankan ke dia itu mau maju untuk menjelaskan. Kalau saya kan mapel matematik ya, bukan seni gitu. Jadi kalau saya kreativitasnya dia mau maju menjelaskan kenapa ini bisa dapat segini gitu. Terus motivasinya itu kalau misalkan dia udah mau maju aja udah berarti kan udah mau motivasi, dia udah ada keinginan untuk belajar, keinginan untuk menjawab, mau benar mau salah urusan belakangan gitu. Jadi kalau untuk di mapel saya dulu mungkin Bu gitu, meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa, lebih menekankan ke motivasinya biar nggak jenuh, karena mapel saya matematik bersama dengan Ibu Merlin dan Ibu Erna gitu. Jadi ada 3 guru matematik di SMK Al-Fudola ini yang memang harus mengembangkan metode pembelajarannya biar minat motivasi siswa tuh ada. Kreativitas dalam mapel saya yaitu dia udah mau maju untuk menjelaskan ini tuh dapatnya dari mana, X-nya ini tuh dapatnya dari mana, X kuadrat tuh dapatnya segini, akar 3 tuh dari mana. Itu aja dari saya. Ada lagi tanggapan atau masukan dari Bapak Ibu? Kalau pertanyaan boleh. Pertanyaan boleh. Jangan yang Tadi kan saya lihat di situ kan ada guru bidang studi yang membuat modul pembelajaran atau berbasis teknologi. Nah, buat saya pribadi nih yang ngajar Quran atau hafiz, menghafal Quran. Saya udah sering kali memakai metode atau pembelajaran baik tilawati, qiraati dan lain sebagainya. Tapi kalau menghafal itu memang dari kesadaran anak-anaknya gitu. Kita pakai metode apapun untuk menghafal, kalau anaknya udah sadar untuk menghafal juga lumayan susah juga gitu. Nah, terkait pertanyaan ini, CGP saya lihat itu
lebih ke teknologi. Maksudnya teknologi apa yang tepat digunakan untuk anak yang menghafal. Teknologi apa yang tepat digunakan untuk anak menghafal. Mungkin kalau pelajaran yang lain, ya saya ngajar PAI, bisa gitu pakai metode ini, pakai fokus. Tapi kalau anak menghafal tuh sampai sekarang, saya pribadi belum begitu nemu cara metode apa, berbasis teknologi apa, dan bagaimana caranya. Mungkin ibu bisa kasih masukan ke saya gitu yang top ngajar taktis banget gitu. Akan ada launching gitu tentang aplikasi yang membantu siswa tuh untuk belajar merajaannya atau tajwidnya gitu, dan ternyata ada aplikasi itu, cuman memang baru launching gitu. Untuk permapel ini karena kan saya visinya itu untuk untuk murid gitu, dan saya mengajarnya di mapel matematik gitu. Kalau untuk di mapel yang lain mungkin bisa menggunakan metode yang akan baru launching tersebut gitu Pak gitu. Dan kalau memang kesadaran itu kan visi di awal gitu ya Pak ya, akhlak mulia gitu kan, makanya kita harus membiasakan kebiasaan positifnya. Tadi di awal penjabaran Bagja itu ada pertanyaannya, harus ada pembiasaan terkecil dulu, biar hal kecil aja dulu, kayak misalkan menunjuk tangan pakai tangan kanan. Kadang-kadang saya kalau ngabsen di kelas itu masih banyak yang pakai tangan kiri gitu. Jadi kalau misalkan pakai tangan kiri menunjuk tangannya, saya nggak berhenti nyebut nama dia gitu. Tapi bukan kita, Bu. Hah? Bukan kita. Nggak Kita ada gitu. Nggak ada yang kidal. Tidak ada yang kidal gitu. Jadi saya selalu negor seperti itu, khususnya yang anak kelas TO itu ya. Hal terkecil itu, mengangkat tangan masih sering pakai tangan kiri aja sulit gitu, apalagi untuk menghafal gitu. Jadi disesuaikan gitu dengan bidang studi yang akan kita ampuh. Mungkin pemanfaatan teknologi mungkin kan karena memang prakarsa perubahannya saya gitu ya, dengan misi itu menghadapi perkembangan zaman, jadinya saya tuh lebih memfokuskan ke pemanfaatan media belajar berbasis teknologi seperti itu, agar minat, bakat, motivasi belajar siswa di dalam kelas itu muncul. Makanya saya lebih mengedepankan hal tersebut. Bukan berarti guru penggerak itu visinya itu semua Bapak, karena yang CGP, calon CGP itu juga bukan guru matematik semua. Ada guru SD, paling banyak guru SD gitu. Terus ada juga guru mapel PAI, dan di kelompok saya pun juga ada guru agama. Jadi memang sesuai dengan kemauannya kita intinya untuk merubah sesuatu ke arah yang lebih baik. Itu aja. Mengingat waktu yang sudah sore jam 5 pas, apa Bapak Ibu ada lagi tanggapan, pertanyaan mengenai diskusi kita hari ini tentang prakarsa perubahan? Diskusi prakarsa perubahan, apa ada lagi tanggapan, pertanyaan? Dan apakah refleksinya apakah tercerahkan kah atau tambah kusut kah? Ya, itu aja saya akhiri presentasi saya dan diskusi kita hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Cukup sekian, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Dan untuk menutup kegiatan hari ini, ada baiknya Pak Jid ya. Doa penutup aja. Amin. Ala ini Al-Fatihah.
اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا ذا الجلال والإكرام ومثنى على دين الإسلام يا سلام سلمنا من آفات الدنيا والآخرة رب دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Kita foto dulu di sini aja ya.